netralitas penyelenggara pemilu mungkin kredibilitasnya dipertanyakan karena masih berkaitan dengan penguasa yang hari ini. Ayolah Bawaslu lah, coba jangan Tapi sekuat sampai. apa sih Bawaslu? Jadi tolonglah Bawaslu, tunjukkan profesional kalian. Kalau misalnya buat aturan yang benar. Bawaslu lagi galau, maka mengikuti integritasnya, yaitu menindak pasangan Gibran dan Prabowo yang lagi bagi-bagi sembako, atau membiarkan masalah-masalah soal pembagian sembako itu. Karena beberapa hari yang lalu, Bos, ini lagi rame, Bawaslu menyepakati bahwa pembagian sembako itu adalah bagian dari politik uang Dari pada saat kampanye. pemilu ke pemilu, dari tahun ke tahun, memang masalah politik uang itu akan selalu menjadi perbincangan yang sangat menarik dan penuh dengan intrik. Pertama, ada objektivitas, ada subjektivitasnya juga banyak, tapi yang paling banyak adalah subjektivitas. Konkretnya seperti apa sih? Yang pertama, memang wayahnya masyarakat sekarang pragmatismenya sangat tinggi. No money, no nyoblos. Tidak ada uang, kami tidak akan berjuang. Nggak mungkin. Agak susahnya di situ kita belum siap itu menghadapi demokrasi yang. Tapi kenapa harus dibuat aturan bahwa politik bagi-bagi sembako adalah pelanggaran? Ini kan artinya seperti menjilat ludahnya sendiri. Terutama yang kasat mata ya. Iya. Yang kasat mata kayak apa? Ya, Gibran. Kemarin bagi-bagi sembako Gibran. Kalau bagi-bagi kupon nggak apa-apa. Bagi-bagi kupon ya kalau ditukar dengan sembako juga sama akhirnya. Politik uang juga, bagian dari politik uang. Kan sembako murah yang dilakukan itu. Mau murah, mau mahal, mau gratis. Itu kamuflase ya? Iya, kalau kampanyenya dengan model-model kayak gitu ya udah pasti ketahuan lah yang punya. Bagaimana duit kalau banyak. disangkal? Kalau itu adalah ongkos politik, bukan duit politik Kan atau money politik. Sebenarnya sudah disepakati yang namanya untuk masa kampanye itu yang diperbolehkan pertama adalah alat peraga. Misalnya flyer, terus kemudian kalender dan sebagainya. Tidak ada klausul dalam peraturan Bawaslu yang sudah dituangkan dalam peraturan Bawaslu itu untuk membagikan sembako selain yang tadi disebutkan gitu. Jadi kalau misalnya di luar dari yang disebutkan itu harusnya sudah menjadi pelanggaran pemilu dong, karena bagian dari politik uang gitu. Kenapa lu jadi ngambek ke gua? Gua nggak ngambek. Emang gua Bawaslu? Gua nggak ngambek. Kita cuma mau menunggu tajinya Bawaslu nih. Karena kan gini, Bos. Dulu gua pernah mendengar cerita bahwa ya netralitas penyelenggara pemilu mungkin kredibilitasnya dipertanyakan karena masih berkaitan dengan penguasa yang hari ini yang menitahkan pangerannya untuk maju atau meneruskan tonggak pemerintahan. Nah, ketika penyelenggara negara ini ternyata bagian dari salah satu paslon, kan artinya tidak fair dong dan tidak bisa dianggap sebagai pemilu yang demokratis gitu. Memang sungguh sangat membagongkan ketika misalkan ada peraturan dari Bawaslu, siapa saja kepala daerah, camat, lurah, sampai ketua RW, ketua RT, apalagi KPPS yang menyatakan dukungan pada calon tertentu akan terancam hukuman penjara. Kocak loh. Kocaknya di mana? Iya. Udah tau lah kita ada 2 paslon yang masih jadi menteri. Nah, ada yang satunya masih menjadi wali kota Solo. Nah, kan? Artinya nggak mau cuti lagi. Iya, artinya kan tidak ada atau kontraproduktif dengan idealisme yang kita selama ini kita pegang teguh gitu. Harusnya ya, kalau tadi masih menjabat ya sudah mundur aja, walaupun misalnya alasannya toh undang-undangnya atau aturannya memperbolehkan. Ini kan bicara etika, etis, bukan lagi bicara etis yang lain-lain. Dikhawatirkan ketika masih menjabat itu kan menggunakan kekuasaannya atau kewenangannya untuk melakukan sesuatu
kemudian membantu dia untuk mendongkrak suaranya. Yang sampai sempat disinggung ya, viral ya, ada Prabowo Wah. berkunjung ke titik kampanye menggunakan helikopter TNI. Nah, akhirnya kan seperti kayak gitu. Ya walaupun misalnya dia habis tugas misalnya, kan Ya. bisa aja kan habis tugas ya. Tapi kan jadi tipis gitu benang merahnya. Pemisahnya. Ya, tipis. Kalau patokannya hanya soal dari identitas pakaian gitu kan, Prabowo turunnya kan tidak menggunakan biru langit khas, kemeja biru langit khas Orang simbol politiknya ya. dia kan. Tapi juga ya memang akhirnya tipis. Nah ini yang membingungkan dan memtet gitu. Ayolah Bawaslu lah. Coba jangan Tapi sampai. sekuat apa sih Bawaslu untuk bisa Harusnya. memberikan kartu merah? Nggak mungkin, nggak ada sejarahnya Ya bro. sih, bener Untuk sih. calon presiden. Nggak pernah ada calon presiden yang disemprit apalagi digagalkan. Tapi jangan salah loh. Mungkin yang periode sekarang berani-berani loh. Masa? Tapi kan kita coba uji dulu nih, berani nggak nih nyemprit Karena yang kemarin. Bawaslu adalah struktural dari dalam tanda petik gitu. Iya. Yang jelas struktural. Enggak, gue berharap ya Bawaslu yang periode sekarang berani-berani gitu. Karena Bawaslu yang sekarang terafiliasi dengan partai tertentu. Itu maksud lu. Ragu-ragu ngomong. Harusnya begitu, karena Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara negara itu bisa netral gitu. Netral. Harusnya ya. Tapi kan nyatanya agak sulit ya, agak berat ya. Karena cerminannya juga banyak. Cerminan busuknya banyak. Satu, dari calon presidennya juga. Secara etis misalkan kan masih menjabat Masih ada menteri, jabatannya, masih ya. menjadi wali kota. Terus secara etis juga dia masih menggunakan banyak fasilitas negara kemana-mana gitu kan. Ya minimal bensin malah. Atau uang makan gitu. Iya, Makan dan minuman pasti jaminan. pasti ada ya. Pak, izin, saya mau memberikan laporan soal pergerakan kita. Oke, berapa orang? 200 orang. Ya udah ke kantor saya saja. Iya, akhirnya fasilitas negara dipakai. Fasilitas negara dipakai. Kayak yang pan itu kan di ruangan Kementerian Perdagangan pada joget. Oh gitu ya? Ada itu. Nah itu tipis akhirnya. Nah ini Bawaslu kemana sih? Kayak gitu-gitu. Kok gak ada gregetnya gitu, sayang lah. Karena yang gue dengar juga bos, untuk menjadi salah satu penyelenggara negara, lembaga penyelenggara negara, sekarang itu rekomendasi tidak lagi sakti seperti periode sebelumnya. Dulu sebelumnya itu kayak dari ormas-ormas termasuk NU Muhammadiyah itu paling kuat gitu untuk menjadi ternyata ini kader NU, ini kader Muhammadiyah. Sekarang tidak berlaku. Semuanya adalah rekomendasi orang partai. Nah, itu yang menjadi abu-abunya di situ. Bermula dari situ, kemudian ditambah dengan pejabat-pejabatnya yang hari ini menjadi calon presiden atau wakil presiden masih menjabat, ya udahlah. Semuanya jadi berantakan gitu. Yang infonya juga ada semacam kontrak ya. Iya, harus mengawal. Harus mengawal dan harus memenangkan. Nah, itu yang bikin berat. Repotnya di situ. Garansinya, lu mau jadi ini penyelenggara pemilu, entah itu KPU atau Bawaslu, tapi bantu gue ya di sini gitu ya, bantu partai ya. Karena kan harus persetujuan dari Komisi 2 DPR RI waktu itu, info-infonya yang didengar gitu. Ya, sekarang harus dari Komisi 2. Nah, Sampai yang lebih parah sampai penunjukan KPPS. Nah, kalau udah kayak gitu gimana? Sampai struktur terendah ditentukan sama Komisi 2 atau orang-orang Komisi 2. Iya. Atau orang oknum-oknum. Kita bisa melahirkan pemimpin yang bermartabat kalau jalannya pesta demokrasi ini juga tidak sehat. Cerita zaman bahula. Mana bingung memang kalau bicara soal demokrasi yang sehat itu seperti apa. Karena pertama formula sehat atau sakit punya definisi masing-masing. Formula demokrasi yang sehat versi penguasa itu berbeda dengan demokrasi yang sehat menurut versi kita. Oposisi. Ya. Yang seru lagi adalah netizen. Netizen juga menarik. Dia juga punya versi kan? Iya. Versi, gue dapet duit dong dari caleg A, dia gembira gitu kan. Dan itu kesalahan yang seperti itu pun tidak diakuin sebagai sebuah kesalahan atau kekeliruan, tetapi adalah sebagai wajaran malah ya. Ini. Dan yang kocaknya lagi, Bawaslu juga selalu terjebak pada hal-hal yang
tidak substansial menurut saya ketika dia akan menindak sebuah pelanggaran. Apa yang tidak substansial? Anggaran, bro. Kadang-kadang. Iya, kami berani mencopot APK. Enggak ada anggarannya. Tapi kagak ada anggarannya. Padahal bahasa halusnya mah kami merekomendasikan ke Satpol PP untuk mencopot itu semua. Iya. Terus Satpol PP, mana anggarannya? Ayo bulak-balik kayak aja gitu. Terus Jadi akhirnya, lingkaran setan ya. yang akhirnya yang simpel-simpelnya akhirnya Bawaslu ini hanya cuma bisa bikin pengumuman ke para netizen, siapa yang menemukan pelanggaran silakan viralkan. Terus yang netizen yang memviralkan diancam. Diancam lah sama calegnya itu. Pasti kan seperti itu. Iya, kalau buset itu sama aja dia menjerumuskan. Menjerumuskan rakyat atau ngadu domba rakyat dengan hal-hal yang sangat kasar sekali. Jadi tolonglah Bawaslu, tunjukkan profesional kalian. Kalau misalnya buat aturan yang benar, ketika sudah dikeluarkan ya ditepati gitu. Terus sampai nyembah-nyembah begitu udah. Ya kan kita mau menghasilkan pemimpin negara yang bermartabat. Kalau misalnya dari penyelenggara pemilunya ya mungkin oknum-oknum penyelenggara pemilunya tidak bisa netral, tidak bisa profesional, gimana bisa menghasilkan pemilu yang bermartabat? Apakah pemilu kita bermartabat atau berintegritas? Kita lihat aja hasilnya. Ini juga bukan hanya Bawaslu, KPU pun sama, Bos. Kita juga menyoroti KPU sebenarnya sebagai penyelenggara pemilu ya. KPU juga seyogyanya juga menerapkan apa yang sudah menjadi putusannya. Kayak awalnya kan debat yang sudah dibuat cawapres terpisah, akhirnya tidak ada debat cawapres. Walaupun meskinya ada lagi gitu. Ini kan apa ya? Jadi blunder gitu. Blunder dan memusingkan sebetulnya. Memang akan Bawaslu juga kayak sandwich gitu. Kayak dia ditekan di atas, ditekan juga di bawah. Iya. Misalkan yang masang APK partai tertentu ada yang mengerahkan orang-orang yang berseragam. Iya, seragam rapi. Berseragam dan rapi. Bingung dia mau negur juga. Aduh, kata gue. Dan punya ini gitu kan. Ya. Ini apa sih namanya? Ada pundaknya. Punya pundak. Punya pundak. Onta juga punya pundak tapi belakang. Ya, kita lihat aja ya apakah Bawaslu berani mengejawantahkan, mewujudkan apa yang menjadi aturannya yang sudah disepakati dan sudah dikeluarkan, atau mencari celah supaya hal-hal tersebut ya udahlah dianggap sebagai pelanggaran biasa sehingga tidak ada efek jerak dan semua calon merasa dirugikan atau ada salah satu calon yang dirugikan. Kenapa Bawaslu tidak bisa menjalankan aturan yang sudah dikeluarkannya sendiri? Gitu sih, Bos. Kita rapatin lagi nanti.